Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Sudah mau 1 minggu ya, hampir 1 minggu ini saya nggak upload video. Nah, untuk video kali ini saya ingin membahas ini. Jadi biasanya ketika fiilnya itu mudzakkar, maka fa'ilnya itu kan mudzakkar ya. Contohnya seperti ja'a zaidun. Itu. Sedangkan kalau misalkan fiilnya itu menunjukkan mu'annas, maka fa'ilnya itu juga mu'annas. Contohnya seperti ja'at muslimatun, ya misalkan seperti itu. Nah, sekarang untuk pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan kapan ketika dua hal ini bertolak belakang. Jadi yang saya maksud di sini adalah ketika fiilnya itu menunjukkan mudzakkar, namun fa'ilnya itu bisa menunjukkan mu'annas, gitu. Video kali ini kitab yang saya jadikan sebagai rujukan adalah kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ya seperti biasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qalan musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Penjelasan ini ada di halaman 364. Kitab Jami'ud Durus cetakan apa ini? Maktabah Asy-Syafi'iyah ya. Sini saya baca. Yang nomor 4 ya. Mata yajuzu al-amrani tadhkirul fi'li wa ta'nisuhu. Kapan dua hal itu boleh? Yang dimaksud dua hal ini adalah mudzakarnya fi'il dan muannasnya fi'il. Nah, yajuzu al-amrani tadhkirul fi'li wa ta'nisuhu fi tis'ati umurin. Jadi boleh kasus seperti ini itu pada 9 kondisi. Yang pertama, ayakuna al-fa'ilu muannasan majaziyan dohiron. Jadi fa'ilnya itu berupa muannas majazi yang dohir, isim dohir ya, bukan isim domir. Di sini untuk contohnya tola'at asyamsu. Kalau diharokati ya tola'atis syamsu. Karena tola'at taknya itu disukun, kemudian asyamsu itu juga diawali dengan al yang itu sukun. Ketika ada dua huruf sukun bertemu maka salah satunya diharokati. Kaidahnya kan seperti itu. Jadi tola'at asyamsu. Di situ asyamsu adalah isim yang menunjukkan mu'annas, tapi dia mu'annasnya itu majazi, bukan mu'annas yang hakiki. Dan di sini bisa kalau kita menggunakan tola'a asyamsu ya, di contoh yang kedua wa tola'a asyamsu itu boleh. Ya. Seperti itu. Nah, itu kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua, ayakuna al-fa'ilu mu'annasan hakikiyan mafsulan bainahu wa baina fi'lihi bi fasilin ghairi illa. Jadi mu'annasnya itu tetap mu'annas hakiki, bukan majazi. Namun antara fi'il serta fa'il itu ada pemisah, ya. Tapi pemisahnya itu bukan illah di sini ya. Ada tanda kutip bukan illah. Contohnya di sini hadarat al-majlisa imra'atun, ya. Itu contoh yang pertama, hadarat al-majlisa imra'atun. Hadarat telah menghadiri al-majlisa, di majelis siapa? Imra'atun, satu orang perempuan. Nah, ini boleh kalau kita mengatakan hadara al-majlisa imra'atun. Jadi hadara sama imra'atun itu dipisah dengan al-majlisa. Ya, tuh. Itu kondisi yang kedua. Yang ketiga atau kondisi yang ketiga, ayakuna dhamiran munfasilan li muannasin. Jadi fa'ilnya itu berupa dhamir munfasil yang ini digunakan untuk muannas. Contohnya innama koma hiya itu bisa ya, atau innama qomat hiya. Itu kedua-duanya bisa. Karena fa'ilnya yang contoh pertama innama koma hiya itu sebagai fa'ilnya, fa'il dari koma ya. Dan untuk contoh yang kedua innama qomat hiya di situ juga sebagai fa'il dari qomat. Jadi bisa koma hiya, bisa qomat hiya ya. Nah, itu untuk kondisi yang ketiga. Kemudian untuk kondisi yang keempat, ayakuna al-fa'ilu muannasan dohiron wal fi'lu ni'ma au bisa au sa'a allati ridlam. Jadi fa'ilnya itu muannas menunjukkan perempuan yang dohir, akan tetapi di sini fi'ilnya itu enggak sembarang fi'il. Fi'ilnya itu harus berupa ni'ma, bisa atau sa'a, tapi tujuan mengucapkan nikma bisa sa'a itu untuk mencela. Contohnya di sini nikmat atau nikma
kemudian bi'sat atau bi'sa, sa'at atau sa'a. Saya langsung saja ya kasih contoh yang nikma. Nikmat al-mar'atu da'dun. Sebaik-baik perempuan itu adalah da'dun. Da'dun ini mungkin nama perempuan ya. Nikmat al-mar'atu da'dun. Atau bisa juga nikmal mar'atu da'dun. Jadi nggak pakai tak sakinah, langsung nikma al-mar'atu da'dun. Jadi gitu. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia itu gini ya, logatnya itu kurang lebihnya seperti ini. Iya, Tukiem itu wanita baik-baik. Aku tahu kok. Nah, itu kondisi yang menjelaskan poin yang keempat ini ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian untuk kondisi yang kelima, ayyakuna al-fa'ilu mudzakarun majmu'an bil alifi wat ta'i. Nah, kondisi di mana fa'ilnya itu menunjukkan mudzakkar ya, fa'ilnya itu mudzakkar, tapi ketika bentuk jamaknya itu diakhiri dengan alif dan ta. Contohnya di sini ja'a at-talhatu atau bisa juga ja'at at-talhatu. Gitu. Tapi di sini ada keterangan tambahan wa tadkiru ahsan. Penggunaan untuk mudzakkar ini lebih baik karena Tolha itu memang nama laki-laki ya. Ketika dijamakkan menjadi Tolhat itu kita pakai ja'a, itu yang lebih baiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan pakai ja'at ada tak-taknya sakinnya, nah itu boleh. Itu. Kemudian untuk kondisi yang keenam, ayyakuna al-fa'ilu jam'a taksirin li muannasin aw li mudzakkarin. Fa'ilnya berupa jamak taksir yang ini penggunaannya untuk muannas atau mudzakkar. Contohnya di sini ja'a al-fawatimu atau bisa juga ja'at al-fawatimu. Kemudian contoh yang selanjutnya bisa ja'a ar-rijalu atau ja'at ar-rijalu. Ya, jadi ar-rijalu saya ambil yang ar-rijal ya. Ar-rijal itu kan jamak dari rajulun. Nah, rajulun itu menunjukkan mudzakkar. Kalau kita ngambil bentuk mufradnya itu ja'a ar-rajulu ya, itu seperti itu. Enggak boleh ja'at ar-rajulu, itu enggak boleh. Tapi ketika sudah berubah menjadi jamak taksir, maka ini bisa ja'a ar-rijalu atau ja'at ar-rijalu. Itu kondisi yang keenam. Kemudian kondisi yang ketujuh dari 9 kondisi adalah ayyakuna al-fa'ilu dhamiran ya'udu ila jam'i taksir mudzakkarin akilin. Itu. Jadi fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir ya, yang mana dhamir ini kembali ke jamak taksir yang untuk laki-laki atau yang untuk mudzakkar yang berakal. Contohnya ar-rijalu ja'u. Ya, ar-rijalu ja'u. Ar-rijalu mubtada, ja'u adalah khobar yang berupa jumlah fi'liyah, ja'u sebagai fi'il, sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirannya hum, dan hum ini kembali ke ar-rijal. Ar-rijal itu mudzakkar yang berakal ya. Atau contohnya bisa ja'at ar-rijalu ja'at ya. Ar-rijalu ja'at ini bisa ar-rijalu mubtada, ja'at adalah khobar jumlah, ja'a ja'at ya, ja'at atau ja'a itu adalah fi'ilnya, sedangkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirannya hiya, dan hiya ini kembali ke ar-rijal ya. Itu kondisi yang ke-7. Kemudian kondisi yang ke-8 sebelum terakhir adalah ayyakuna al-fa'ilu mulhaqqan bi jam'il mudzakkar salimi au bi jam'il muannats salimi. Fa'ilnya itu adalah berupa isim yang mulhaq jamak mudzakkar salim atau mulhaq jamak muannats salim. Contoh yang mulhaq jamak mudzakkar salim adalah ja'a atau ja'at al-banuna. Bisa ja'a al-banuna, bisa ja'at al-banuna. Ya, karena al-banun itu adalah bentuk jamak dari ibnun, tapi ini bukan jamak mudzakkar salim, melainkan mulhaq jamak mudzakkar salim. Itu. Kemudian untuk yang mulhaq jamak muannats salim, contohnya adalah mana tadi? Qomat atau qoma al-banatu. Ya, bintun dijamakkan menjadi banatu, tapi ini bukan jamak muannats salim, melainkan mulhaq jamak muannats salim. Kemudian untuk kondisi yang ke-9 atau kondisi yang terakhir adalah ayyakuna al-fa'ilu isma jam'in au isma jinsin jam'iyyan. Dan ini
apa ya, ada di Quran. Contohnya di surat Yusuf yang qala niswatun fil madinati imra'atul azizi, itu yang di surat Yusuf ya. Jadi fa'ilnya itu berupa isim jamak atau isim jenis yang jamak. Contohnya di sini yang isim jamak seperti ja'a an-nisa'u atau ja'at an-nisa'u. Jadi an-nisa'u itu isim jamak. Isim yang menunjukkan jamak. Jadi enggak semua lafadz itu punya bentuk jamak taksir atau jamak mudzakkar salim. Seperti imro'atun. Imro'atun itu bentuk mufrad. Imro'atani itu bentuk tasniyahnya. Bentuk jamaknya nisaun. Ya. Jadi itu bukan jamak taksir. Karena kalau jamak taksir ini perubahannya terlalu ekstrim. Mim berubah menjadi non. Ro menjadi sin. Terus apa lagi? Atun, hamzah sama taknya ini berubah menjadi hamzah. Terlalu ekstrim perubahannya. Itu ya. Nah, jadi itu untuk penjelasan mengenai kondisi-kondisi di mana fi'il serta fa'il itu bisa mix ya, bisa campur, entah itu mudzakkar muannas atau muannas mudzakkar gitu. Sebagaimana dijelaskan di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.